Maka hati-hatilah kita ini sebagai himbauan ya kepada kita semua, terutama yang mencetak Alkitab. Nah itu seperti itu ya. Maka di sini kita masih disindir. Semua Alkitab itu diturunkan merupakan sindiran ya. Yang diturunkan kepada Adam, Sis, Ibrahim, Isa, Musa, Daud, dan Muhammad. Ketujuh ini, 7 juga jumlahnya. Coba kita hitung ya. Adam, terus Ibrahim, Sis ya loh. Nah terus Isa, Musa, Daud, Muhammad, 7 kan? 7 juga yang menerima kitab itu. Nah, itu kalamullah. Nah, tapi yang sebenarnya yang disebut dengan kalamullah itu yang mana? Apakah yang tulisan ini disebut kalamullah? Sebenarnya kalamullah itu yang keluar melalui lisan kita ini. Itu yang disebut dengan kalamullah. Maka kita baca diri. Maka selama kita mempelajari ilmu jati diri ini, kita mempelajari diri sebenarnya. Itu kita baca kitab yang ada di dalam dada kita. Itu kitab itu di dada kita sebenarnya, bukan di luar sebenarnya. Maka ada kitab yang zahir dan ada kitab yang batin. Kitab zahir itu aksara, namanya tulisan, namanya. Kitab batin yang ada di dalam diri. Itu seperti itu cara membedakan maksudnya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ya. Yaitulah bangunnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, itu yaitu roh idapi atau hyang pramono. Itu sejatinya hidup kita. Itu roh idapi itu ya disebut dengan hyang pramono. Hyang itu artinya yang kuasa ya, yang berkemampuan. Maka disebut Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Nah itu roh idapi ya. Apa perbuatan roh idapi ini kira-kira? Itu apa kira-kira perbuatannya? Perbuatan roh idapi itu adalah selalu melakukan perbuatan yang baik. Itu selalu melakukan perbuatan yang baik. Maka setiap kita melakukan perbuatan yang baik, itu semua adalah perbuatan roh idapi. Nah itu semua perbuatan roh idapi kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang kurang baik, itu adalah perbuatan roh hewani. Itu supaya bisa membedakan perbuatannya roh masing-masing ya. Kan sudah saya jelaskan ketujuh roh itu. Nah itu, maka masing-masing punya perbuatan. Seperti contoh lagi, roh insani. Kalau yang menghidupkan roh insani, maka ia akan bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi selama ini saya perhatikan jarang ada keadilan ya. Jarang ada adab ya. Contoh, kenapa saya katakan jarang ada adab? Anak-anak kita ada orang tua duduk lewat semaunya, bahkan lewat atas kepala orang tua, tidur di atas kepalanya ada lewat, bahkan kakinya dilompati. Masya Allah, nggak punya adab kita, nggak punya adat. Itu nggak punya adab, nggak punya adat. Maka ketuhanan yang adil dan beradab, di mana tempat ketuhanan yang adil dan beradab? Pada diri kita sendiri. Tapi kita selalu menghidupkan roh hewani, maka kita tidak pernah bersifat seperti manusia. Nah itu, maka kemanusiaan kita harus kita jaga sebenarnya. Itu yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Kita baikkan hubungan kepada Allah ya. Baikkan pula hubungan kepada sesama manusia. Nah, saling menjaga maksudnya. Kita bicara lemah lembut halus ya. Nah itu jangan bikin orang itu tersinggung. Caranya kita bicara, itu namanya adab, itu namanya adat, itu namanya sahadat. Nah, supaya kita tahu adab. Nah, supaya sah adab kita kepada Allah dan sah pula adab kita kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya kesempurnaan Allah itu ada pada diri manusia. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Itu manusia itu merupakan rahasiaku
dan aku yang menjadi rahasianya, maka disebut sirullah, rahasia Allah. Begitu. Sari roh, inti sari yang ada pada roh. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Maka jangan kita menghidupkan roh hewani ya. Maka kita akan bersifat seperti hewan. Kita akan bersifat seperti setan, yaitu kelakuan kita ya. Maka kalau kita melakukan perbuatan setan ya, seperti contoh mencuri, ya, merampok, membunuh, bertengkar, saling memfitnah, saling menggunjing, sombong kita, angkuh kita, riak kita, takabur kita. Nah, ini akan menghapuskan pahala kita atau amalan kita ya. Sekalipun 70 tahun kita pernah ibadah, akan dihapuskan. Sama seperti ibaratnya kita pernah sholat atau sembahyang, sekalipun 70 tahun kita pernah ibadah, akan dihapuskan. Ibarat debu ditiup angin, satu kali langsung pus, hilang sama sekali. Berarti kalau kita belum pernah ibadah 70 tahun, coba bayangkan ya. Kita belum pernah ibadah selama 70 tahun. Terus kita menjalankan sifat kesombongan, angkuh, riak dan takabur, contoh. Nah, terus akan dihapuskan amalan kita 70 tahun. Berarti kita ngebon kita. Ngutang kita. Min kita toh. Nah, kita tidak pernah sholat 70 tahun. Tidak pernah ibadah 70 tahun. Sudah utang kita. Hari-hari kita sombong. Hari-hari kita angkuh. Berarti ngutang. Dan ngutang bagaimana kita nggak mati hancur di dalam kubur itu. Nah, seperti itu kasarnya bicara. Seperti itu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dan selalu dijadikan orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah, yang merapat kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pantas dikatakan oleh Rasulullah ya kepada Syekh Ahmad penjaga makamnya, sampaikan kepada seluruh umatku, di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Tuh, 60.000 loh, berapa banyaknya manusia? 60.000 belum satu ini yang mati dalam keadaan beriman karena perbuatan kita, kelakuan kita. Maka hendaklah kita menjalankan perbuatan-perbuatan roh idapi atau perbuatan yang baik. Sudah intinya begitu saja sudah. Jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau perbuatan yang senonoh dalam artinya. Tapi sekarang ya, kalau saya mengatakan jangan kita melakukan perbuatan yang senonoh, tapi nyatanya banyak orang hamil sendiri nggak punya suami di mana-mana ya. Itu, wah, masya Allah. Padahal sudah saya katakan ya, berulang-ulang saya katakan, dosa yang paling besar itu, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya perkataan saya ini. Dosa dan kesalahan yang paling besar itu, perhatikan ini, berzina, memfitnah, dan membunuh. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga yang tiga ini. Mencuri lo belum terhitung. Belum terhitung tuh. Itu berzina, memfitnah, dan membunuh. Insya Allah kalau itu bisa kita atasi, insya Allah mudah-mudahan ada jalan kita untuk mendekat atau merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Maka kita selalu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Nah itu kita harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Contoh, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu. Tapi kamu nggak pernah tolong saya, nggak pernah bawakan saya uang hari-hari. Kalau saya minta juga belum tentu kok kasih saya. Itu saya minta pun belum tentu kok kasih. Tapi insya Allah kalau sekedar makan masih bisa lah saya untuk makan. Masih sehat juga saya mencari kan begitu. Nah, itu masih sehat juga saya untuk mencari. Nah, seandainya kita ngemis-ngemis ini jadi gembel, ibaratnya kadang-kadang orang hina-hina, masya Allah. Seandainya betul kayak di kisah-kisah kefilman ya, kisah film India, kisah film Indonesia, orang gembel dihina-hina, orang miskin dimaki-maki, orang miskin diusir-usir, masya Allah. Kalau kita begitu semua, mungkin orang buat film itu betul juga, faktanya ada ya, faktanya ada. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya,
Jangan kita terlalu pelit, medit, sendiri, toralit, togalit, cecit, gogosen. Jangan kita seperti itu. Terlalu kelebihan pelit begitu. Nanti kejepit kau di kuburan. Kejepit kau di kuburan nanti. Bukan meluaskan kuburan, malah menyempitkan kuburan. Karena perbuatan kita. Nah itu, seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah ini maaf sambil kita berguru ya. Tapi berguru, tapi memang seperti itu adanya. Itu. Hendaklah sama dipikir ya, sendiri. Kita harus berpikir sendiri. Maka sering saya katakan ya, syaratnya orang yang bisa mempelajari keilmuan ini, yang pintar-pintar sekalian, bodoh-bodoh sekalian. Nah itu, orang cacat atau orang tua lebih bagus karena hanya mati yang dipikirkan. Nah itu, itu syaratnya kita mempelajari ilmu ini. Oleh karena sejatinya Allah itu tidak berupa ya. Sejatinya Allah itu tidak berupa. Dan tidak berwarna. Nah, itu. Tidak bertempat ya. Allah itu tidak mempunyai tempat. Tidak bertujuan. Allah itu tidak memiliki tujuan. Tetapi nyata adanya. Allah itu ada memang. Itu mustahil tidak ada. Itu mustahil kalau Allah itu tidak ada. Jangan kita berkeyakinan bahwa Allah itu tidak ada begitu. Allah berdiri dengan sendiri ya. Allah berdiri dengan sendiri di dalam diri. Diri siapa? Kita semua, bukan pada diri saya saja. Nah itu, kita semua. Apa yang ada pada alam sagir maupun apa yang ada pada alam kabir. Nah itu. Maka disebut alif muntili, alif yang tegak berdiri di dalam diri. Tapi kalau saya bilang alif ya ini masih sindiran juga ya. Allah saja yang berdiri dalam diri sudah begitu saja sudah. Masa sudah lama kita perdengarkan ilmu masih saja pakai sindir-sindir, terlalu menyindir dalam artinya, terlalu menyinggung. Nah sekarang kita nyatakan saja sudah, Allah sudah yang berdiri tegak di dalam diri. Nah itu sehingga kita mampu berdiri, mampu duduk dan lain sebagainya atas kehendak Allah. Begitu, karena Allah jadinya, maka setiap gerakmu ingat Allah, setiap langkahmu ingat Allah, setiap pandanganmu ingat Allah, setiap napasnya sebut Allah, setiap kalammu ingat Allah. Kembali ke sifat 20 itu. Nah seperti itulah caranya. Insya Allah kalau bisa kita seperti itu, maka kembalilah. Maka itu yang disebut dengan dari Allah untuk Allah, dan dengan Allah atau beserta Allah atau bareng dengan Allah. Begitu. Hal itu hendaklah disesuaikan sendiri ya. Kita harus sesuaikan sendiri dengan keterangan pada kitab ya, keterangan pada kitab. Yang demikian maksudnya ya, yang demikian itu maksudnya ya. Allah dengan hamba itu sama sebenarnya. Itu. Allah dengan hamba, dengan kita itu maksudnya sama. Sama rupa, sama cara, sama kehendak, sama pokoknya semua sudah sama. Maka kita disuruh berkaca. Kita disuruh berkaca. Coba di kaca itu ya, kau berdiri depan kaca dong. Kalau kita joget, mau dia ikut joget dia di sana itu. Nah seperti itulah. Maka dikatakan luar dan dalam itu sama warnanya, sama rupanya, sama caranya, sama kehendaknya. Yaitu kehendak siapa? Apakah kehendak luar atau kehendak dalam? Ya kehendak dalam. Itu kehendak dalam sebenarnya. Dalam artinya, enggak usah pakai sindiran dalang-dalang sudah. Kehendak Allah, caranya Allah sudah, begitu saja sudah. Begitu saja. Kalau dulu kita bilang dalang, kita bilang wayang, kita bilang perumpamaan, gamelan, gong yang paling agung. Sekarang langsung saja sudah, masa enggak paham sudah. Kan begitu saja sudah. Kehendak Allah, caranya Allah sudah begitu. Maka dikatakan, saya ulang supaya perhatikan baik-baik ya. Hal itu hendaklah disesuaikan sendiri dengan keterangan pada kitab. Pada kita sebenarnya. Keterangan pada kita sebenarnya. Itu. Yang demikian maksudnya Allah dengan hamba itu sama. Tuh.
Cara luar, cara dalam. Kehendak luar, kehendak dalam. Caranya Allah sudah begitu saja sudah. Allah punya cara sudah, bukan cara kita. Kan badan inilah holawala, tidak ada daya, tidak bisa apa-apa kan begitu. Tapi jangan lupa ya, saya sarankan ya, jangan lupa bedakan antara luar dan dalam, zahir dan batin. Kalau itu tidak mampu kita pisahkan, tidak mampu kita bedakan, kita akan keliru dalam keilmuan ini. Insya Allah seperti itulah. Liput meliputi itu. Allah itu liput meliputi, Allah itu menyertai sebenarnya, membarengi kita. Itu tidak bersekutu ya, tapi tiada ia bercerai dengan segala maknanya. Itu tidak satu tapi tetap di dalam diri, dalam artinya hidup ini hidupnya Allah yang kita pakai, rasa ini rasanya Allah, itulah rasulmu, itulah rasamu, yaitu Rasulullah atau rasa Allah begitu. Diibaratkan gula dengan manisnya ya. Diibaratkan gula dengan manisnya. Yang selalu kita rasakan gula ya, manis ya. Yang selalu kita rasakan adalah manis. Tapi manis itu tidak kelihatan. Kau pernah lihat rupanya manis? Tidak kelihatan toh. Rupanya, bentuknya tidak tahu toh. Tapi rasanya ada toh. Ah itu. Tapi yang nyata gulanya, yang kelihatan itu gulanya. Ah itu. Manisnya tidak kelihatan. Tapi kita tahu bahwa gula itu rasanya manis. Begitu. Sebagian dengan panasnya. Ibarat kita bikin kopi, contoh toh, dicampur dengan panas. Sekarang kita larutkan, hilang manis, hilang gula. Tidak kelihatan lagi gula. Yang kelihatan hanya air toh. Nah, seperti itu. Kelihatan air, tapi rasanya manis. Begitu. Artinya bersatu. Karena sudah menyatu ya. Antara gula dengan air dengan manis ya tuh. Bersatu keadaannya, tidak dapat bercerai. Nah itu semua itu tidak bisa dipisahkan. Nah makanya ya, gula dengan manisnya, dengan kopi, dengan air, dengan gelas ya. Sekarang mana yang masa kita mau rincikan satu persatu? Ya toh. Tapi tetap jadinya secangkir kopi. Tuh, yang kelihatan sekarang kopi dengan cangkirnya, yaitu segelas kopi, contohnya toh. Nah itu. Kopi itu sebenarnya pahit ya. Kopi sebenarnya pahit, tapi ditambahkan gula hilang pahitnya. Jadi manis. Sekalipun masih terasa, tidak pernah kita ungkit-ungkit kopi pahit, enggak, karena ada gulanya. Kopi manis, hilang kopinya. Hilangkan gula, hilangkan kopi, yang nampak hanya gelas. Nah, maka tauhidkanlah menjadi satu, yaitu kopi. Dalam artinya apa yang ada pada diri ini, tauhidkanlah menjadi satu di dalam Allah. Begitu saja sudah intinya. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa toh? Masa semudah ini caranya kok. Isbatnya ya, kenyataannya atau faktanya ya. Maka sering kita dengar isbat ini ya. Maka sidang isbat katanya. Ya toh? Nah, itu mau melihat bulan. Contoh ya. Supaya kelihatan nyata toh. Nah, isbatnya berarti kenyataannya sebagai daun sirih, seperti daun sirih ya. Luar dengan dalamnya, jikalau dilihat lain warnanya. Coba sirih itu kalau di luar dan dalam lain warnanya toh. Nah, di belakang ada urat-uratnya, di atasnya mulus ya toh. Nah, itu.